Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kembali lagi kita melanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Tauhid, ya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita melalui nikmat-nikmat yang banyak, ya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya Allah Subhanahu wa taala melanggengkan nikmat yang Allah berikan kepada kita, ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala bisa jadi menambah, ya, nikmat apa yang kita rasakan. Demikian pula selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi umatnya yang mendapatkan syafaat beliau pada hari kiamat kelak. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan kali ini insyaallah akan kita membahas suatu tema yang cukup penting di dalam kitab Tauhid, yaitu bab mengenai asy-syafa'ah, yaitu mengenai syafaat, suatu istilah yang kita yakin setiap kita kaum muslimin itu selalu dan pernah mendengarnya. Namun bisa jadi di sana ada orang-orang yang belum mengetahui apa itu syafaat, dan apakah itu akan diperoleh bagi setiap orang dan seterusnya. Oleh karenanya pada kesempatan kali ini izinkanlah kita untuk membahas permasalahan ini. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tentunya muallif di dalam pembahasannya membawakan beberapa dalil-dalil baik dari Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pada kesempatan yang pertama ini kita akan membacakan dalil daripada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am ayat ke-151. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anzir bihil ladzina yakhafuna ay yuhsyaru ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyyu wala syafi'. Berilah peringatan dengan Al-Qur'an mereka itu, yaitu orang-orang yang takut pada saat dikumpulkan di hari kiamat kelak. Kasih kabar mereka bahwasannya tidak ada penolong bagi mereka, demikian pula tidak ada pemberi syafaat kecuali yang telah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tentunya syafaat merupakan suatu permintaan pertolongan dari seseorang untuk orang lain dengan tujuan agar orang lain itu mendapatkan suatu kemaslahatan ataupun tertolak darinya suatu keburukan. Permintaan itu diajukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena syafaat hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah yang disebut dengan syafaat, yaitu permintaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang lain agar orang lain tersebut mendapatkan kebaikan ataupun tertolak darinya keburukan. Terkait dari ayat yang telah kita bacakan tadi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam agar mengingatkan kepada mereka yang takut pada hari dikumpulkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ingatkan mereka bahwasannya tidak ada pada waktu itu penolong. Tidak ada juga pemberi syafaat. Karena memang syafaat mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Seseorang tidak akan bisa memberikan syafaat kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tentunya tatkala kita berbicara mengenai syafaat ini, para ulama telah membagikan syafaat bahwasannya syafaat itu secara umum terbagi menjadi dua. Ada yang syafaat itu di dunia, demikian pula ada juga syafaat itu untuk di akhirat. Syafaat di dunia tentunya seperti seseorang menolong orang lain, ini juga termasuk dalam syafaat.
Apabila pertolongan itu untuk hal-hal yang mubah, maka yang demikian itu tidaklah dipermasalahkan selagi orang tersebut mampu membantunya. Ya, adapun syafaat ya di akhirat ini terbagi nanti menjadi dua. Ya, ada disebut dengan syafaah al-muthbatah dan juga asy-syafa'ah al-manfiyah, yaitu syafaat yang telah ada yang tetap, yaitu bagi mereka orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan bisa mendapatkan syafaat. Ya, yang satu lagi adalah asy-syafa'ah al-manfiyah, yaitu syafaat yang ditiadakan, yaitu syafaat yang ditiadakan bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, demikian pula kepada Rasulnya dan seterusnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari ayat yang singkat tadi kita bisa mengambil beberapa faedah. Yang pertama, ar-raddu 'alal musyrikin alladzina yataqarrabuna ilal anbiya'i was-shalihin yatlubuna minhumus syafa'ah. Ya, di dalam ayat yang mulia tadi yang telah kita bacakan sebenarnya ada bantahan bagi orang-orang musyrik yang mana mereka mendekatkan diri mereka kepada para nabi ataupun orang-orang soleh, ya, yang mana mereka itu mencari syafaat ya kepada nabi dan orang-orang soleh. Ya, dalam ayat ini jelas ada bantahan bahwasannya syafaat itu yang memberikan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hak bagi seseorang bisa memberikan syafaat, ya. Kemudian yang selanjutnya masyru'iyatul wa'dzi wat tadhkiri biyaumil qiyamah, ya. Disyariatkannya kita memberikan nasihat tentang hal-hal yang berkaitan tentang hari kiamat supaya orang tersadar, bangkit semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya annal mu'minina humul ladzina yantafi'una bil mau'izah. Ya, bahwasannya mau'izah, ya, nasihat yang baik itu hanya bisa dirasakan manfaatnya bagi mereka orang-orang yang beriman saja. Orang-orang yang tidak beriman mereka tidak akan bisa mendapatkan faedah, mendapatkan nasihat. Ya, insya Allah akan kita lanjutkan pembahasan ini setelah jeda berikut ini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ya ma ba'du. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan lagi pembahasan kita. Kita masuk kepada dalil yang berikutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul lillahi syafa'atu jami'a." Ya. Katakanlah ya Muhammad bahwasannya syafaat itu mutlak milik Allah semuanya. Ya, kemudian di ayat yang berikutnya di surat Al-Baqarah, "Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznih." Siapa lagi yang bisa memberikan syafaat ya di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tentunya seorang muslim ya senantiasa ya di dalam kehidupannya ya melakukan amalan baik ya dan meninggalkan semua amalan-amalan buruk. Namun demikian setiap muslim tidak bisa memastikan dirinya apakah amalan-amalan yang dilakukan di muka bumi ini ya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di sana ada satu peluang ya yang bisa menyelamatkan seseorang dari azab Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang telah kita sebutkan tadi, yaitu asy-syafa'ah, syafaat. Syafaat ini tentunya kita harapkan di hari kiamat kelak, yang mana dengan syafaat tersebut ya seseorang yang tadinya misalnya dia telah diponis menjadi ya penduduk neraka, dengan syafaat ya Allah bisa keluarkan orang tersebut. Ya, inilah pentingnya syafaat itu, yang mana kita selalu dan senantiasa mengulang-ulang supaya kita kelak mendapatkan syafaat dari Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun dari ayat ini kita bisa dapatkan pelajaran bahwa syafaat itu mutlak milik Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap kaum muslimin insya Allah bisa memintakan syafaat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan pemberi syafaat adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, oleh karenanya ya setiap orang ya berusaha untuk memperbaiki dirinya. Ya, karena orang-orang yang mendapatkan syafaat tentunya memiliki kriteria yang Allah ya kabarkan melalui nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di dalam ayat ini ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul lillahi syafa'atu jami'a."
katakanlah bahwasannya syafaat itu milik Allah Subhanahu wa taala, semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Pertolongan di hari kiamat yang mana setiap orang ya mengharapkan hal tersebut, ya, mengharapkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat pada hari itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti di ayat yang berikutnya, man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznih. Ya, siapa yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali setelah mendapatkan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, faidah dari kedua ayat yang singkat ini, yang pertama, raddu 'alal musyrikin alladzina yatlubuna syafa'a minal makhluqin. Ya, ada bantahan juga di dalam ayat ini bagi mereka orang-orang yang berbuat syirik, yang mana mereka meminta syafaat kepada makhluk, ya, meminta syafaat kepada penghuni kubur. Ya, mereka meyakini bahwasannya penghuni kubur ini adalah orang yang saleh, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka pun ya menjadikan mereka syafaat, ya, orang-orang yang menyampaikan ya doa mereka. Ya, ini bantahan, tidak bisa. Syafaat murni milik Allah Subhanahu wa taala, siapapun tidak bisa memberinya. Kemudian yang selanjutnya, anna syafa'a milkun lillahi wahda fayajibu talabuha minhu wahda. Ya, karena kita sudah tahu bahwasanya syafaat itu milik Allah Subhanahu wa taala, maka wajib hukumnya kita meminta syafaat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya Allah nanti menolong kita. Siapa yang yakin timbangan amalan kebaikannya lebih berat daripada ya keburukannya? Ya, oleh karenanya senantiasa kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya kelak Allah berikan kita syafaat. Ya Allah izinkan kepada orang-orang yang memberikan syafaat kepada kita. Ya. Kemudian yang berikutnya, bayanu azamatillahi wa kibriyaihi wa khudu'i jami'il khalqi li sultanihi. Ya. Di ayat ini terdapat ya penjelasan akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketundukan semua makhluk terhadap kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua ini adalah makhluk yang lemah, tidak bisa berbuat apa-apa kecuali telah mendapatkan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa berbicara, bisa berkoar-koar. Kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tak mampu lisan ini bergerak kecuali Allah izinkan. Tak mampu kaki kita melangkah kecuali Allah izinkan. Itulah lemahnya makhluk. Ya. Sangat butuh pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam permasalahan syafaat ini. Untuk lidah kita bergerak saja mesti dapat izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi perkara yang besar ini. Perkara yang mana bisa seorang ya dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Ini tentunya di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada orang yang mampu melakukan hal tersebut kecuali mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fil ayati tsaniyah itsbatus syafa'a liman adzinallahu lahu biha. Ya, bahwasannya di ayat yang kedua ini terdapat penetapan akan ya syafaat itu bisa diberikan kepada orang-orang yang telah Allah beri izin. Ya, manusia, ya orang-orang mukmin, para anbiya, para nabi, ya demikian para syuhada, orang-orang yang mati syahid. Ya, mereka diharapkan ke depan pada hari kiamat kelak bisa memberikan syafaat. Ya, memintakan syafaat kepada Allah. Ya, tentunya setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memberikan syafaat kepada orang lain. Ya. Inilah yang kelak kita bisa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang soleh, ya mereka bisa memberikan ya syafaat kelak, bisa membantu orang lain, bisa membantu kita. Ya, kedua orang tua kita, ya guru-guru kita, ya orang-orang yang soleh, orang-orang yang bertakwa kelak ya memiliki kesempatan ya untuk memintakan syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menolong kita. Ya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pembahasan ini akan kita lanjutkan setelah jeda berikut ini.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ya maba'du kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan lagi pembahasan ini. Kita masuk kepada dalil berikutnya yang menjelaskan mengenai syafaat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Najm ayat ke-26 ya. Wa kam mim malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa mim ba'di ay ya'dzanallah liman yasha'u wa yarda. Ya. Kembali lagi Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita kaum muslimin dan muslimah akan keberhakan Allah Subhanahu wa taala tentang syafaat ini. Ya. Bahwasannya Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini mengabarkan ya bahwasannya banyak daripada malaikat itu yang mana sebenarnya malaikat ini memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak bermanfaat syafaat mereka ya bagi orang-orang yang meminta syafaat kepada mereka ya, kecuali bagi mereka yang telah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian pula orang-orang yang dimintakan syafaat itu adalah orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik perkataannya ataupun ya perbuatannya ya. Orang-orang yang dimintai syafaat itu adalah orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, keridhaan Allah Subhanahu wa taala ini sangat erat kaitannya dengan ketauhidan seseorang. Ya, orang-orang yang jauh dari perbuatan kesyirikan, ya baik syirik kecil ataupun syirik yang besar. Ya. Kalaulah ya para malaikat saja tidak bermanfaat ya apa yang dimintakan kepada mereka dari syafaat itu, apalagi orang-orang selain daripada malaikat, ya, makhluk yang lemah, ya, malaikat, ya, makhluk Allah yang kuat, yang senantiasa ya bertasbih kepada Allah, beribadah kepada Allah, tidak pernah lelah. Ya, syafaat mereka itu tidak bermanfaat, ya, kecuali telah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi, intinya akhirnya bahwasannya syafaat itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Siapapun kita, ya, ketinggi apapun ketakwaan seseorang, kalau Allah tak berikan kita bisa memberikan syafaat, maka syafaat itu tidak akan pernah terjadi. Ya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Faedah singkat dari ayat yang singkat ini yang pertama, araddu 'alal musyrikin alladzina yataqarrabuna ilal makhluqin yatlubuna minhumus syafa'ah. Kembali lagi di ayat ini ada bantahan juga bagi mereka orang-orang yang berbuat syirik. Ya, orang-orang yang menjadikan makhluk tempat ia meminta syafaat. Ya, ada bantahan ya bahwasannya syafaat itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Makhluk yang lemah tidak bisa memberikan syafaat. Ya. Kemudian yang berikutnya, anna syafa'a milkun lillahi wahda la tutlab illa minhu. Ya. Syafaat itu milik Allah, ya. Maka janganlah minta kepada selainnya. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, syafaat itu, pertolongan itu ya milik Allah Subhanahu wa taala, dan ini harus diyakini oleh setiap kita. Ya, supaya kita terus bersemangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tentunya Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat kepada orang-orang pilihan. Ya, syafaat itu bisa didapatkan bagi orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang mendapatkan syafaat, mendapatkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya setiap kita senantiasa memperbaiki diri, yang memperbanyak amalan saleh. Ya, supaya apa? Supaya kelak kita mendapatkan pertolongan yang satu itu, syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi amalan kita di dunia ini ya tidak semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan pertolongan Allah itu, syafaat itu, bisa jadi kita ya termasuk orang-orang yang dibela, yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, anna syafa'a la tanfa illa bisyartain. Ya, bahwasannya syafaat itu ya, itu tidak bisa memberikan manfaat kecuali terpenuhi padanya dua syarat. Ya, ketika terpenuhi dua syarat ini, maka dapatlah seseorang itu syafaat, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah kedua syarat tersebut? Yang pertama, iznur rabbi lisyafi ayyashfa. Ya, Allah izinkan terlebih dahulu orang yang meminta syafaat. Ya, Allah beri izin terlebih dahulu.
Ya, misalnya ada seseorang ya, seorang mukmin, ya seorang ayah misalnya ingin memberikan syafaat untuk anaknya, ya memintakan syafaat kepada Allah untuk anaknya. Ya, apakah bisa langsung terjadi? Tidak, sampai Allah izinkan terlebih dahulu ayahnya ini mendapatkan kesempatan memberikan syafaat. Ya. Ketika Allah tak berikan izin, siapapun orangnya tidak bisa memberikan syafaat. Ya, ini adalah syarat yang pertama. Allah izinkan terlebih dahulu orang yang meminta syafaat. Ya, kemudian syarat yang kedua, ridahu anil masyfu'i fi'i bi ayyakuna min ahli tauhid wal ikhlas. Ya. Syarat yang kedua ini adalah keriduan Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang dimintakan syafaat. Ya, kalau contoh yang kita misalkan tadi adalah anaknya. Allah harus ridho dulu kepada anaknya ini. Ya. Dan keriduan Allah Subhanahu wa taala ini sangat erat kaitannya dengan ketauhidan seseorang. Ya. Orang-orang yang bertauhid adalah orang-orang yang berhak mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya orang yang berbuat syirik itu tidak akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di sana banyak orang yang memintakan syafaat untuknya, dia tidak akan mendapatkan syafaat. Karena apa? Allah tak ridho. Ya. Dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita ulang, sangat erat kaitannya dengan ketauhidan. Ya, oleh karenanya kita jaga ketauhidan ini. Ya, dengan tauhid ini mungkin ya seseorang banyak melakukan kesalahan, ya banyak melakukan kemaksiatan, namun dia bertobat, ya. Tapi ingatlah ketauhidan seseorang ini bisa menjadi modal baginya sehingga dia bisa mendapatkan kesempatan mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian kita pada kesempatan kali ini. Semoga kita menjadi orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.